Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab baru, yaitu Kitabu Sifatus Salat ala Nabi, sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatus Salatin Nabi, Sifatus Salatin Nabi, sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membaca kitab ini, membahas kitab ini, belajar kitab ini? Karena apa, Pak? Karena pengajiannya ada snacknya. Ya enggak. Karena perintah Nabi Muhammad SAW firman bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama, salatlah kalian sebagaimana ra'aitumuni, kalian semuanya melihat aku salat. Kita diperintahkan lihat salatnya Nabi bagaimana. Tentu melihatnya tidak bisa kita misalkan lihat di YouTube ya, lihat di YouTube Nabi Muhammad salat, tidak ada rekamannya, Pak. Tidak ada rekamannya, tidak ada. Yang ada adalah hadis-hadis beliau, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan bagaimana kaifiyah salatnya Nabi. Di antara kitab ini, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Albani rahimahullahu taala, dan berusaha untuk menyantumkan setiap gerakan, ucapan dari sifat salat Nabi dengan dalil-dalilnya, ya, mulai dari takbir dalilnya apa aja, kemudian dari iftitah dalilnya apa aja, dan seterusnya sampai salam. Ini yang pertama, kita perlu belajar bagaimana Nabi sholat. Kenapa kita perlu sholat dengan benar? Kenapa, Pak? Kenapa perlu sholat dengan benar? Supaya dapat. Kenapa, Pak? Kenapa perlu sholat dengan benar? Yang penting sholat. Yang penting apa? Sholat. Yang penting sholat. Wong akeh sing ora sholat. Yang penting wis sholat, alhamdulillah. Coba, Pak. Amalan yang pertama kali dihisab. Nah itu, kalau tidak benar tidak akan diterima. Meskipun sholat, dengan sholat subuh semangat, pol semangatnya 8 rakaat, diterima badan? Terima badan? Tidak mungkin diterima. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi syarat diterimanya amalan 2 saja. Satu, ikhlasulillah, ikhlas untuk Allah. Yang kedua apa? Ittiba'us sunnah, muttabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu sederhana, semuanya sama, Pak. Ikhlas untuk Allah, ikuti Rasulullah. Untuk itu syahadat kita, sumpah setia kita sebagai seorang muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya apa? Sumpah setia ibadahnya untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Yang kedua, sumpah setia Muhammad utusan Allah, ibadah pada Allah, ikuti sunnah beliau, tuntunan beliau. Jadi jangan sampai nanti dengan sholat aneh-aneh, Pak. Allah. Weh, ini sholat atau latihan tenaga dalam? Enten mboten? Ada lagi begini. Allahu Akbar.
tangannya begini, muter-muter. Enten mboten? Kira-kira tujuannya apa Pak itu, Pak? Apa tujuannya? Taleni ati. Gen terikat itu lagi. Oh, ada lagi. Allahu Akbar. Miring ngeten. Enten mboten? Ada lagi yang aneh-aneh. Sami Allahu liman hamidah. Begini tangannya. Assalamualaikum. Aneh-aneh Pak. Dari gerakan sholat itu. Jadi saya ingat kisah, bukan kisah. Beberapa bulan yang lalu ya, saya jalan ke Jakarta. Mungkin saya sudah ceritakan juga itu. Ketemu orang Jepang. Dan dia mu'alaf cerita banyak. Intinya dia ngomong begini. Saya itu mu'alaf, tapi di Indonesia pusing itu Pak. Orang itu ibadah itu macam-macam itu Pak. Gerakan sholatnya macam-macam. Ibadahnya kreasinya banyak sekali. Karena kalau orang luar kan terbiasa kritis Pak. Ini landasannya apa? Panduannya seperti apa? Dalilnya apa gitu ya? Ya orang Indonesia itu banyak ibadah tanpa dalil Pak. Sing penting kalau manut adatnya piye itu. Sing apik sekarang apik itu patokannya apa sekarang? Iya. Ini bukan masalah rasa. Kalau rasa itu orang jualan soto itu ada rasanya. Terserah rasa ini, rasa itu. Lah itu jualan soto. Enggak perlu ada patokan gitu ya. Ini masa agama patokannya apa? Rasa gitu. Kita wis apik. Apik. Tidak bisa. Beragama itu perlu apa? Dalil. Perlu tuntunan, patokan yang jelas. Salat juga demikian. Jadi salat itu tidak hanya butuh ikhlas, tapi butuh apa? Mutaba'ah. Jadi Rasul sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dan mari nih, jemaah kita berusaha perbaiki salat kita. Gimana caranya? Ya perbaiki dua tadi. Perbaiki niatnya. Ikhlaskan niatnya untuk Allah, jangan yang lainnya. Di antaranya orang itu contohnya enggak. Itu kalau kita sholat di masjid itu serius Pak. Semangat nih. Tapi kalau sholat di rumah, sholat malam, ngantuk Pak. Ngantuk. Masih ngantuk lumayan Pak, berarti masih sholat. Kebanyakan apa? Tidak sholat. Jadi kalau ada orang sholat malam ngantuk, terus apa? Lumayan. Terus lumayan mau sholat Pak. Kebanyakannya tidak mau, nggak kelihatan orang. Jadi masih ada masalah niat berarti. Ikhlasnya niat pada Allah itu masih dipertanyakan. Mari belajar lebih ikhlas. Dan juga mari belajar untuk apa? Lebih sesuai dengan sunnah. Sudah kita itu mungkin ada yang usianya 40 tahun, ada yang usianya 50 tahun. Ini usianya 40 tahun cinta Pak, coba Pak. Kalau saya masih di bawah sweet 17 saya Pak. Pak Salim pindah Pak Salim. 43. Wih, masih muda ini. Jenengan Pak? 56. Waduh, pun wayah ini, Bu. Wayah ini kok semangat ibadah wayah ini apa jenengan ini pikirannya ya aneh-aneh. Dan yang lain-lain berarti kan udah sholat lama itu Pak. Udah sekian puluh tahun. Sekarang kita perlu bertanya, sudah benar enggak sholatnya? Sudah benar belum sholatnya? Jangan-jangan ya sholatnya seperti yang dulu diajarkan sama guru SD. Nah guru SD-nya dulu ngajarkannya apa? Ya katanya itu. Akhirnya ya gitu-gitu aja. Stagnan kualitas sholatnya itu. Maka mari kita baca kembali. Bukan untuk nyalakan siapapun. Bukan nyalakan tetangga kita, nyalakan orang lain. Bukan, semata-mata ngoreksi diri kita. Sudah benar belum sholatnya? Karena sholat ini sebenarnya tadi jawab Pak Amir adalah pertama kali dihisab di hari kiamat. Awalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalih. Yang pertama kali dihisab dari akhir nanti apa? Salatnya. Belum yang lain. Yang lainnya nanti. Salatnya dulu. Kalau baik salatnya, baik amalan yang lainnya. Tapi kalau jelek, udah pasti jelek yang lainnya. Salatnya telatan, salatnya asal-asalan, sudah ibadah yang lain juga sama. Dan sholat ini menjadi pembeda Muslim dengan kafir. Ma bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Yang membedakan pembatas orang itu dari kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya, sehingga sebagian ulama berdalilkan dengan dalil ini mengatakan orang yang tidak sholat hukumnya kafir.
Itu sebagian saya pernah ngisi pengajian di sebuah tempat nih di Sukoharjo, Purwokerto sana. Nggak perlu saya sebutkan tempatnya Pak ya. Tapi kampung itu memang luar biasa. Semangatnya menjaga alam itu luar biasa. Saya ngisi kajian selesai ada bendera merah itu Pak, bendera merah orang meninggal. Pak. Kemudian itu ya karena itu dekat dengan tempat pengajian Pak. Ya. Kemudian terbuka rumahnya, saya tuh mau mampir, saya tuh digeret gitu. Jangan nyolati. Kenapa? Orangnya tidak sholat. Orangnya ini apa? Karena kutip benci dengan agama juga. Jadi nanti kalau disolati malah apa? Bikin ini orang meremehkan. Satu sisi ya betul juga yang dilakukan itu. Ketika di tempat ada orang kemudian masyarakat itu semuanya bagus, guys, jaga sholat semuanya, kemudian dia apa? Malah tidak sholat, malah memusuhi ini dan itu ya sebagai hajar, bentuk apa? Peringatan bagi orang yang tidak sholat. Tapi kalau misalkan kita hidup di kampung yang ya masih begitu Bang ya, nggak jelas, kemudian juga kadang orang itu sholat tapi mungkin nggak di masjid, maka jangan sampai itu nggak kelihatan di ar-rasyid itu bukan sholat, sholat, kemudian nggak disolati, jangan begitu. Belum tentu orang yang tidak ke masjid itu tidak sholat. Jadi dia masih sholat. Ya jadi, sehingga jangan sampai menggampangkan juga. Ada orang tidak sholat di masjid, kemudian dihukumi tidak sholat, tidak disolati. Jangan Pak. Jangan mudah-mudahan seperti itu. Asalnya orang itu apa? Kondisinya muslim. Ketika dia meninggal, selama belum tegak hujah, dia tidak sholat, ya disolati. Kecuali memang tegak hujah dia nggak sholat. Dan dia memang terang-terangan saya tidak sholat. Bahkan dia benci dengan sholat, benci dengan ibadah, benci dengan orang yang mengajarkan kebaikan. Ya sudah, tegas orang seperti ini apa? Memang anti dengan apa? Sholat. Ya udah jangan disolati. Sebagai bentuk apa? Pelajaran. Ya. Baik. Dan yang lainnya dari pentingnya sholat. Baik. Jazakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan dari kitab ini. Kitab Sholatin Sifatis Sholatin Nabi. Kitab ini, subhanallah, setelah kita jelaskan kemarin, penulisnya adalah seorang ulama besar ahli hadis abad ini ya, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dan kitab ini di antara mumayyiznya, keistimewaannya adalah kitab ini ringkas, Pak. Tidak bertele-tele, ringkas. Kemudian satu bagian dari sholat, gerakan maupun ucapan didatangkan apa? Dalilnya. Sehingga mudah bagi kita kemudian memahami kitab ini ya, buku ini. Dan kitab ini juga kitab yang tidak kemudian terpaku pada pada madhab tertentu. Pada madhab tertentu. Syekh Albani dikenal orang yang tidak bermadhab, ya, tidak bermadhab. Jadi beliau ketika menulis kitab ini tidak memposisikan ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanafi atau yang lainnya. Ya, beliau mazhabnya ahlul hadis, kembali pada hadis, kembali pada dalil. Jadi kalau kita bahas fikih biasanya kan kembali ke mazhab Syafi'i, Hambali. Misalkan di Indonesia kebanyakan apa? Syafi'i. Kalau belajar misalkan fikih Syafi'i ya tentu ikuti apa? Kitab-kitab muqtamad yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Contohnya awalnya biasanya Matan Abu Syuja, Matan Ghoya wa Takrib. Ini kalau di pondok kita pelajari juga ini. Kitab apa? Matan Ghoya wa Takrib. Ini kitab paling dasar dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, nanti baru yang lainnya. Misalkan kalau dalam mazhab apa? Hambali misalkan. Satu-satu yang dari Saudi, dari Timur Tengah biasanya belajar menjadi Zadul Mustaqni. Ini kitab ringkas fikih. Salat bagaimana, puasa bagaimana, zakat bagaimana, lah itu. Kitab Zadul Mustaqni. Nanti mazhab yang lain juga sama. Maliki atau Hanafi juga demikian. Ada kitab muqtamadnya, kitab kecilnya itu. Biasanya bahasa singkat. Tapi ada juga kitab-kitab yang memang tidak merujuk pada mazhab tertentu dan mereka lebih mengutamakan pada kesesuaian dengan dalil. Ya, di antaranya kitab ini, kitab yang ditulis sama Syekh Al-Albani. Ya, beliau menulis menurut apa yang beliau rojihkan dari dalil-dalil yang ada. Ya, beliau tidak menghubungkannya dengan mazhab tertentu. Satu sisi tentunya lebih netral dari sisi mazhab ini.
Sisi yang lainnya yang tentu mungkin ada yang meritik bahwasanya setiap mazhab itu kan dia punya sistematika nih, punya rumusan sehingga memudahkan orang itu belajar secara berjenjang. Tapi intinya tidak perlu dipertentangkan antara orang yang belajar fikih itu dengan mazhab melalui jalur yang sudah ada, atau orang yang belajar fikih kemudian mengambil istimbat atau mengambil faedah, mengambil rujukan langsung dengan dalil. Karena asalnya ya semuanya itu kembali pada dalil. Bedanya kalau pakai mazhab itu sudah dirumuskan, sudah diramu, sudah ramu, sehingga nantinya sistematis, sehingga mudah untuk diikuti. Apalagi kalau memang dia pengen dalam panjang, belajar dalam panjang nanti dalam mazhab tertentu, sehingga ilmunya semakin ini. Tapi ada juga orang-orang yang inginnya itu sudah yang penting saya beragama sesuai dengan dalil. Dalilnya mana? Dan dia tidak puas kalau tidak ada dalilnya. Kalau misalnya jenengan baca kitab mazhab, tadi misalkan saya sebutkan Matan Abu Suja, Syafi'i tadi, nggak ada dalilnya, Pak. Itu hanya bahas sholat begini, dan begini, rukunnya adalah ini dan ini, wajibnya adalah ini dan ini, syaratnya adalah ini dan ini, begitu, nggak disebutkan dalilnya apa. Yang mazhab Hambali tadi, misalkan Zadul Mustaqni, sama juga, karena ringkas. Mereka sudah dirumuskan. Tapi kalau kita seperti ini pasti ini dalilnya apa, ini dalilnya apa, seperti itu. Oke, bagus yang mana? Coba bagus yang mana, Pak? Tergantung. Wah, ini jawabannya pembisnis nih, Pak. Suka gitu. Tergantung gitu ya. Tergantung momen gitu. Intinya ya semuanya punya sisi positif dan negatif. Sehingga tinggal kita aja belajar. Bahkan kita kalau belajar pun kalau bisa juga itu kita tahu mazhab, tapi juga tahu orang-orang yang memang tidak mengikuti jalur mazhab tadi, ya, kembali pada dalil dan semuanya ada faedahnya, faedahnya. Baik. Dan beliau Syalbani juga dalam kitabnya ini, beliau juga bukan orang yang anti mazhab. Ini penting difahami ya. Syalbani bukan orang yang anti mazhab. Karena ada sebagian orang kemudian mempertentangkan beliau dengan orang Albani anti mazhab. Beliau orang yang anti mazhab, tidak. Syalbani tidak anti mazhab, tapi beliau tidak fanatik dengan mazhab, tidak bermazhab. Itu penting sekali. Dibedakan keduanya. Contoh ulama besar zaman ini, ada yang memang orang itu yang seperti beliau. Manhajnya manhajul ahlul hadis, kembali ke dalil hadis. Ada juga ulama besar, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan seterusnya. Itu orang yang dia fikihnya fikih mazhab Hambali. Fikihnya mazhab Hambali. Sehingga ya tidak ada salahnya. Sekarang tinggal bagaimana kita menyesuaikannya. Nah sekarang kita orang Indonesia, bagaimana? Kita mau bagaimana? Mau yang tidak bermazhab atau bermazhab? Coba Pak, saya tanya Pak, bermazhab atau tidak bermazhab? Bermazhab. Al-Quran dan hadis, jangan Pak, ayo Pak. Dua-duanya, wah mantap ini. Jangan Pak, jangan. Dua-duanya bermadzhab. Bapak bermadzhab. Kalau kita yang penting pengajiannya siapa? Kita kadang-kadang madhab nggak madhab. Nah, yang penting pengajian nanti paham. Kita kadang mempertahankan dua hal yang sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Kedua-duanya sebenarnya bisa, Pak. Tergantung kita itu belajar mana yang ada gitu ya. Kalau misalkan jenengan ada pengajian di Ar-Rasyid bahas misalkan di sini yang pengajian fikih siapa, Pak? Ustaz siapa? Lah, kemarin fikih yang panduan apa? Muslim. Itu mazhab apa, Pak? Mazhab apa itu, Pak? Mazhab campuran itu, Pak. Karena saya menulis itu panduan Muslim itu asalnya memang dari mazhab Hambali itu. Kebanyakan saya merujuk dari kitab ya, guru saya Syekh Shalal Al-Fauzan, Mulakhas Fiqhi. Tapi juga saya tambahi dari yang lainnya. Karena yang kita pandang itu sebagai yang rojih. Jadi kita belajar ya dari yang mudah kita fahami. Kita belajar kitab juga demikian. Kadang ustadznya menyampaikan misalkan dari mazhab tertentu ya kita ikuti. Kadang satunya dia bahas fikih dengan kayak seperti ini. Tidak apa-apa. Yang penting tambah ilmu. Kecuali ya kita tuh menjadi orang benar tafsil. Tafsil itu orang mendalami agama sekali. Nanti akan terasa betul itu. Kita di titik mana? Mana yang paling bagus harus kita lalui itu. Kita lalui. Sebagian ulama
sebagian ustadz kita ya, itu benar-benar memang mereka sudah konsentrasi pengen mazhab Syafi'i. Karena bahwa ini mazhab yang dipakai di mayoritas orang Indonesia, dan beliau benar-benar pengen menguasai betul mazhab Syafi'i itu seperti apa. Sehingga nantinya ketika menjelaskan benar-benar sesuai dengan yang di lapangan. Karena banyak orang juga mengatakan ini mazhab Syafi'i, tapi tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Akhirnya ya perlu ada orang yang benar-benar paham betul mazhab Syafi'i. Ada juga sebagian ustadz kita, ya, mereka misalkan lulusan dari S1-nya Libya, lanjut S2, S3 di Madinah, yang mana biasanya kitab-kitab muqarrarnya kitab-kitab apa? Hambali. Maka ilmunya itu taksisnya itu Hambali. Kalau diminta langsung berubah itu kelihatannya susah juga. Karena sudah dibangun keilmuannya atas mazhab Hambali. Yang bisa biasanya ya dia itu tetap di atas mazhab Hambali, hanya saja nanti tarjih dan seterusnya itu kadang-kadang keluar dari mazhab Hambali. Dan kalau sekarang ini tidak menjadi masalah serius. Sekarang itu orang jarang sekali kemudian ketemu misalkan Masjid Ar-Rasyid Hambali atau Syafi'i. Coba Pak, Ar-Rasyid Hambali atau Syafi'i? Ya campuran itu, freestyle. Itu ada. Kita di Indonesia saat ini nggak terlalu mempermasalahkan mazhab. Dulu sebelum Masjidil Haram itu disatukan, dulu kan Masjidil Haram itu imamnya ada 4 Pak. Sebelum kerajaan Saudi berdiri ya, itu imamnya ada 4. Syafi'i sendiri, Hambali sendiri, sendiri itu. Akhirnya perbedaan mazhab itu sangat mencolok sekali. Orang yang Syafi'i benar fanatik betul Syafi'i, yang Hambali fanatik Hambali. Kemudian Malik Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang fase ketiga ya, Malik Abdul Aziz bilang, itu kemudian beliau membuat keputusan imamnya 1 saja. Ini sholat kok imamnya 4 Pak. Bayangkan kalau dipertahankan sampai sekarang, kacau enggak Pak? Kacau Pak. Wong imam 1 aja kalau musim sedang apa? Rame itu aja yel-yelan. Bayangkan kalau 4 Pak. Baginya gimana itu? Wah, kacau sekali itu. Kacau sekali. Ya, baik. Sekarang kita buka bukunya. Coba dilihat di daftar isinya dulu. Daftar isinya. Baik. Jadi kalau kita lihat dari daftar isi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian muqaddimah. Ya, cukup panjang ya, muqaddimahnya beliau cukup panjang. Cukup panjang. Tapi diantaranya inti dari yang beliau sampaikan di muqaddimah itu adalah beliau menegaskan beragama itu kok dalil. Ikuti dalil. Bahkan kemudian beliau menukil semua perkataan para a'immatul madhab, imam-imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya mereka sepakat untuk mengikuti apa? Dalil. Ikuti dalil. Ini yang beliau sampaikan di muqaddimah, intinya itu. Beragama itu perlu dalil. Perlu dalil, dan beliau bukan membahas sesuatu yang baru. Beliau ingin menegaskan ini beliau bukan anti madhab. Bahkan imam-imam madhab itu semuanya sama, mereka kembali pada apa? Dalil. Bahkan dulu Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang paling anti ucapannya, pendapatnya ditulis Pak. Dilarang itu zaman beliau. Karena beliau tidak ingin nanti orang fanatik dengan pendapat beliau. Madhab beliau anti, jangan. Tapi saking luasnya ilmu beliau dan seterusnya, tetap ilmu beliau kemudian apa? Diajarkan seterusnya. Karena memiliki sebuah apa ya? Sebuah usul yang kuat sekali. Kemudian setelah itu beliau nanti di bab 1 membahas tentang persiapan sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sebelum sholat. Sebelum sholat, ada diantaranya itu terkait dengan syarat sah sholat, syarat sholat. Ada juga nanti pembahasan yang lainnya, Kemudian setelah itu bab kedua ini intinya beliau membahas secara detail tentang sifat sholat Nabi, mulai dari takbir sampai apa? Salam, sampai salam. Dari sini tergambar jazakumullah. Jadi beliau ini sebenarnya ketika menulis kitab ini itu runutannya itu tidak kayak ngikuti susunan fikih, kitab fikih yang lebih mengutamakan apa sistematika, tidak. Beliau ini lebih mengutamakan sisi praktisnya. Sisi apa? Praktisnya. Bagaimana orang sholat? Sebelum sholat bagaimana? Ketika sholat bagaimana? Dari takbir sampai apa? Salam. Dan masing-masing dibahas. Takbir begini, apa yang kuat begini.
Seperti itu. Beliau tidak, kalau kita membaca kitab fikih pasti nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kitab fikih itu pasti akan dibahas tentang amalan itu biasanya satu takrif, definisinya. Yang kedua setelah itu nanti ada taksim, pembagian-pembagian. Kemudian setelah itu nanti dibahas tentang rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Kemudian nanti ada masail-masailnya, masalah-masalahnya itu. Biasanya kalau pembahasan kitab fikih seperti itu. Kalau ini tidak. Ini fikih tapi fikih praktis. Fikih apa? Praktis. Setiap tahapan dari rangkaian ibadah itu kemudian dibahas itu. Sehingga juga kitab ini ya ini diantara keutamaannya praktis. Langsung apa? Tatbik, langsung amal. Langsung praktek sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Itu baik. Kita sedikit cuplik mukadimahnya. Cuplik sedikit mukadimahnya. Tapi di sini kita mukadimahnya nggak ada ya? Ada. Halaman berapa? Tapi kok ini? Oh ini disisipkan ya di depannya ini ya. Ya ini yang depan ini ada sifat wudhu Nabi. Ini sebenarnya tidak ada dalam kitab sifat sholat Nabi. Ya. Ini sifat wudhu Nabi. Ya. Baik, nanti kita lompati dulu. Kita langsung ke mukadimahnya sebentar. Mukadimahnya banyak ya. Beberapa revisi ditampilkan semua ya. Edisi revisi cetakan ke-10 ke-5 pertama. Ya. Langsung lompat mukadimah cetakan pertama aja Pak. Halaman 36. Halaman 36. Ini versi pertamanya ya. Versi pertamanya. Ya. Halaman 36. Kita mulai dengan ini dulu, kan ini penting. Jadi suatu ketika Nabi mengajari para sahabat, saking beliau pengen mengajari dengan benar, beliau sholatnya di atas apa? Mimbar. Ya, ini baca ya, di atas mimbar. Beliau kemudian berdiri dan rukuk di atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, "Innama sana'tu hadza lita'tamu bi wa lita'lamu salati." Sesungguhnya aku melakukan hal ini supaya kalian bisa mencontoh aku, mengikuti aku. Tinggal ikuti saja. Ikuti aku. Dan supaya kalian bisa belajar bagaimana sholatku. Bagaimana sholatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi beliau sampai naik ke atas apa? Mimbar. Ini apalagi orang seperti kita, Pak. Kita tuh kalau diceramai ngantuk badan, Pak. Ngantuk badan. Ini saya baru 1/4 jam sudah ngantuk. Padahal udah ada tehnya, ada snacknya, soalnya. Alhamdulillah. Apalagi 1 jam, Pak. Kira-kira yang bangun siapa? Ya saya sendiri. Yang lain udah lelap gitu. Karena memang kalau dari sisi, maaf keluar dari pengajian ya, dari sisi metode pendidikan ya, ada namanya kurva pembelajaran atau bahasa Inggrisnya count of learning, kerucut pembelajaran. Kerucut pembelajaran. Ini ditulis oleh seorang ahli psikologi pendidikan ya. Jadi dia mengatakan kalau orang itu mendengar itu yang paling 10%, Pak. 10% yang dia ingat. Nanti kalau dia melihat, maka di atas itu sampai 30-40% diberi visualisasi. Kalau dia melihat langsung praktek, wah ini bisa sampai di atas 50%, 60-70%. Lebih ingat. Contoh misalkan kalau saya sholat ya, siapa tahu apalagi saya di atas meja ini, wah ingat kemarin setelah Abu Zakaria lucu, ustadznya naik meja, kepleset lagi itu, jadi malah doakan jelek gitu. Itu kan teringat. Kenapa? Dipraktekkan itu. Tapi kalau misalnya saya bicara gini besok ditanya, ya lali pasti itu. Jadi kalau orang itu lihat demo, apalagi kalau orang itu praktek, Pak. Praktek itu kalau dokter kan nggak hanya teori, pasti apa? Coba dokter kalau nggak ada praktek, Pak, teori dok, suruh nyuntik, aduh, belum menanya sebelumnya, nggak bisa, Pak. Jadi ketika sesuatu dipraktekkan lebih
ilmunya lebih masuk. Apalagi kemudian dia bisa mengajarkan. Ini puncaknya. Orang ketika dia mengajarkan, berarti apa? Dia itu paham betul. Dia belajar betul itu. Bedanya guru dengan murid itu apa? Bedanya guru dan murid itu, kalau murid belajar sekarang, guru belajar kemarin, kan itu aja. Bedanya ustadz dengan apa? Dengan jamaah apa, Pak? Lah ustadz sebelum berangkat apa? Belajar. Sebelum, kalau jamaah ketika tapi ada kasus tertentu. Contohnya saya itu lupa membahas kitab apa tadi. Tadi di mobil itu saya bicara dengan santri. Saya itu membahas kitab apa? Yang saya baca kitab tauhid, Pak. Ini tak buktikan nyata. Jadi saya itu lupa betul. Betul ya, tak bawa kitab tauhid. Nah, saking banyak urusan Pak tadi. Lupa. Di atas meja saja kitab sholatu ala nabi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dulu saya membaca kitab ini ya, banyak sekali, Pak. Saya ringkas dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi, intinya kembali kemana tadi? Jadi sesuatu itu dipraktekkan semakin apa? Masuk. Nabi juga demikian. Tentang sholat tidak hanya apa? Tidak hanya sekedar diajarkan dengan lisan, dipraktekkan langsung, dicontohkan langsung. Itu pun beliau naik apa? Mimbar. Naik mimbar untuk menunjukkan bisa dilihat langsung semuanya. Bagaimana beliau sholat? Lita'lamu sholati, lita'lamu sholat, supaya kalian tahu, belajar sholat saya. Beliau juga bersabda ya, tadi sudah kita bacakan ya hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Kemudian beliau menceritakan salahnya alasan beliau menulis kitab ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa beliau menulis kitab ini? Setelah itu beliau juga menyebutkan metodologi bagaimana beliau menulis kitab ini. Baik, kemudian saya nukilkan sekarang ini yang penting karena saya tidak ingin panjang-panjang ya. Sekarang halaman 46. Halaman 46. Ini penting, perlu disampaikan untuk memperjelas dua hal penting. 46 ya. Beliau menukilkan perkataan a'immah madhab, imam madhab, halaman 46. Yang intinya beliau menyampaikan imam madhab semuanya, apalagi imam madhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kenapa begini Pak urutannya? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kenapa Pak urutannya demikian? Urut apa? Umurnya. Memang yang paling tua siapa? Abu Hanifah, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, muridnya Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Meskipun secara usia hampir sama. Bahkan sebagian sahabat Imam Ahmad mengkritisi Imam Ahmad, kenapa kamu belajar pada pemuda ini? Karena sebenarnya usia ini tidak terpaut apa? Jauh. Bahkan kalau dari si hadis kuat Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu gurunya semua ahli hadis lah. Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, semuanya muridnya Imam Ahmad. Jadi beliau orang yang sangat terkenal dalam masalah hadis. Kok belajar pada Imam Syafi'i yang mana hadisnya tidak banyak? Ini yang dikritik sebagian murid Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan demikian. Pertanyaan sangat luar biasa. Kalau saya kelewat belajar pada seorang guru, syekh dalam ilmu hadis, kalau saya tidak dapat sanad yang ulu, saya dapat dengan sanad yang nazil. Sanad yang ulu itu sanad yang tinggi, Pak. Yang jumlah perawinya sedikit. Saya bisa tetap mendapatkan hadis itu dari ulama lain dengan sanad yang lebih rendah. Kalau hadis begitu. Yang penting kan dapat sanad. Yang penting kan sama persis lafadznya. Tapi kalau saya sampai kelewat pendapat orang ini, pendapat Imam Syafi'i, sudah saya akan kelewat itu. Karena pendapat Imam Syafi'i itu luar biasa. Cara beliau sistematis menyampaikan istidlal dari sebuah dalil itu. Belum ada ulama sebelumnya.
Jadi ulama yang pertama kali meletakkan usul fikih atau istilah sederhananya sistematika fikih itu siapa? Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah itu orang yang kuat dari si ra'yu, mengambil istimbat dari mengambil penalan seterusnya, memakai kaidah umum. Imam Malik kebalikannya, imam ahli hadis, kuat di hadisnya itu. Sehingga ini menjadi dua kutub yang seolah bertentangan fikihnya. Yang ini ahli ra'yi, ahli pendapat gitu ya. Yang ini ahli hadis. Pokoknya manut apa? Dalil gitu ya. Dan kadang susah dikompromikan. Ketika muncul Imam Syafi'i ini luar biasa. Beliau itu satu ahli lughah, ahli bahasa, hujjatul lughah. Di antara imam 4 yang menjadi hujjah lughah Imam Syafi'i. Sangat ahli bahasa. Nah juga beliau belajar pada Imam Malik, imam ahli hadis sampai beliau meninggal. Jadi Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal di Madinah. Kemudian balik ke Mekah. Di Mekah bertemu banyak ulama yang lainnya. Kemudian beliau pindah ke Yaman. Di Yaman mazhabnya mulai terkenal. Akhirnya di sana sampai saat ini mazhab apa? Syafi'i. Indonesia kenapa kok banyak Syafi'i? Kenapa banyak Syafi'i? Nah, kebanyakan dulu orang-orang pertama kali yang mengajarkan Islam dakwah di Indonesia ini lewat apa? Ya orang Yaman, para pedagang, para ulama dari sana begitu. Dari sana akhirnya ya terwarnai fikihnya. Fikih apa? Syafi'i ya. Tidak hanya Indonesia, ya. Asia Tenggara kebanyakan seperti itu, Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Begitu. Jadi Imam Syafi'i di Yaman. Tapi kemudian ada fitnah. Ini kan zamannya Abbasiyah. Fitnah bahwasanya karena Imam Syafi'i itu dikatakan sayyid, seorang sayyid, seterusnya banyak pengikutnya, akhirnya nanti bisa menimbulkan ketidakstabilan politik dan yang lain isu-isu lah biasa, digoreng itu biasa Pak. Akhirnya beliau dipanggil khalifah ke Baghdad untuk diklarifikasi betul tidak katanya begini dan begini. Dan ternyata tidak terbukti, itu hanya hasutan saja. Sehingga pun beliau tidak diapa-apakan oleh khalifah, oleh penguasa saat itu. Tapi kemudian beliau tinggal di Baghdad. Ketika di Baghdad, beliau ketemu dengan apa? Teman-temannya Abu Hanifah. Karena dulu kan pusatnya fikih itu ya Madinah, Imam Malik, atau Baghdad, Imam Abu Hanifah. Kan dua ini aja. Lah Imam Syafi'i kemudian di Baghdad bertemu dengan salah satu sahabatnya Imam Abu Hanifah, kemudian diskusi belajar pada beliau. Akhirnya Imam Syafi'i ini menggabungkan dua ilmu tadi, ilmu hadis dan ilmu ra'yu. Akhirnya dia muncul dengan fikih baru, yaitu fikih yang sistematis. Muncullah ilmu usul fikih. Yang pertama kali meletakkan dasar ilmu usul fikih siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang usulnya itu usul Imam Syafi'i. Jadi mengambil usulnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu sangat terpengaruh dengan Imam Syafi'i. Sangat takjub dengan bagaimana Imam Syafi'i mengambil istimbat, cara berdalil dan seterusnya itu. Tapi Imam Ahmad ini seorang apa? Gunung hadis. Beliau itu orang benar-benar ulama besar dalam hadis. Sehingga itu mewarnai. Sehingga bedanya apa Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i itu kuat itu tadi usulnya. Imam Ahmad bin Hanbal menggabungkan usul dengan hadis. Jadi beliau orang yang mazhabnya itu runut sistematis, tapi sekaligus apa? Kembali pada dalil. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam fikihnya nanti kalau sudah belajar panjang ya, itu akan kelihatan banyak aujuh, banyak wajah. Dalam satu pendapat kaidahnya begini, tapi kemudian ini bisa apa? Begini dan begini karena apa? Dalil yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i jarang. Kalau dalam mazhab Syafi'i biasanya apa? Runut Pak. Sistematis. Contohnya sholat kalau gerakan 3 kali apa? Batal. Jadi Imam Syafi'i itu begitu. Semuanya itu serba terumuskan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak seperti itu. Beliau lebih fleksibel karena ikuti apa? Dalil-dalil tadi. Meskipun sebenarnya juga runut. Baik, masuk ke sini. Imam Syalbani membawakan perkataan Imam Mazhab yang intinya dari perkataan mereka semuanya sepakat beragama itu dengan apa? Dalil, bukan fanatik. Imam yang 4 tidak pernah mengajarkan fanatik pada mazhab mereka, tidak pernah. Yang fanatik adalah pengikutnya.
Orang-orang yang tidak paham fikih, tidak paham mazhab dengan benar, kemudian fanatik pada mazhab mereka, padahal itu sudah diwanti-wanti oleh mereka. Imam Abu Hanifah contohnya mengatakan demikian. Ini halaman 47 ya, di atas. 5 menit lagi Pak, sabar. Nah, saya hari ini cukup mukadimah dulu. Mukadimah aja. Halaman 47 ya, paling atas. Jangan baca Pak. Waduh, nggak bawa kitabnya ini. Jangan Pak, Salim. Baris, satu baris atas saja. Ya. Langsung aja di situ apa? Apabila suatu hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Nah, coba kurang jelas apa pendapatnya, apa perkataan Abu Hanifah. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Jikalau hadis itu sahih, itu madhabku. Madhabnya siapa? Abu Hanifah. Jadi seorang Hanafiyah sejati, pengikut madhab Abu Hanifah sejati, orang yang ikuti apa? Hadis. Ini pendapat beliau. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Madhab Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan tidak halal seorang mengambil pendapat kami dalam madhab kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya, tidak tahu dalilnya bagaimana kami pada kesimpulan tersebut. Jadi beliau melarang orang mengikuti beliau padahal tidak tahu dalilnya seperti apa. Ini jelas sekali. Imam Abu Hanifah tidak memerintahkan taklid pada madhab beliau. Bahkan beliau wanti-wanti bahwasanya kalau hadis itu sahih itu madhabku. Sekarang Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan demikian. Halaman 49 ya. Langsung saya terjemahkan aja. Saya ini adalah seorang manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Maka telitilah pendapatku. Pendapat Imam Malik bin Anas. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah pendapat tersebut. Dan setiap pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat tersebut. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya tidak ada satu orang pun setelah Nabi kecuali pendapatnya yu'khadhu wa yutrak. Ada yang mengatakan beliau suatu ketika mengisi pengajian, kan Imam Malik bin Anas, pengajiannya di mana Pak? Di mana? Masjid Ar-Rasyid. Enggak, Masjid Ar-Rasyid ya kelasnya kayak kita itu. Di Masjid apa? Nabawi. Beliau mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Setiap pendapat itu bisa diambil, bisa ditolak. Siapapun itu, illa kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi Muhammad. Maka tidak satu pun pendapatnya boleh ditolak, harus diambil itu. Jadi beliau ini intinya adalah melarang taklid. Siapapun orangnya, sehebat apapun pendapatnya bisa salah bisa benar. Sebesar apapun imam tersebut, ilmunya dan seterusnya, tidak boleh fanatik. Satu-satunya kita boleh fanatik adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan fanatik, itu ittiba. Itu ittiba. Kemudian berkata Imam Syafi'i, beliau mengatakan banyak ya perkataan yang dinukil. Di antara beliau mengatakan demikian, yang paling atas, tidak ada seorang pun melainkan ada sunnah Rasulullah SAW yang hilang dan tersembunyi darinya. Tidak ada seorang pun orang kecuali sunnah Rasulullah hilang atau tersembunyi darinya. Maksudnya tidak ada orang yang kemudian bisa hafal semua hadis Nabi, faham semua hadis Nabi. Setiap perkataanku atau usul yang saya telah letakkan kemudian ternyata riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih pendapatku, maka apa yang disabdakan oleh beliau itulah pendapatku. Beliau mewanti-wanti, kalau ada perkataanku, pendapatku dalam madhabku kemudian menyelisih dari apa yang beliau sampaikan, maka madhabku apa? Perkataan Nabi itu, bukan perkataanku. Perkataan itu satu kesalahan. Yang benar apa? Perkataan Nabi. Untuk itu bahkan Imam Syafi'i sendiri itu punya dua pendapat Pak, yang dikenal dengan apa? Qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul qadim pendapat lama. Pendapat lama itu ketika beliau masih di Baghdad.
Ketika masih di Baghdad yang saya ceritakan tadi. Dan kemudian kan terjadi gonjang-ganjing politik, Baghdad kemudian diserang dan seterusnya, akhirnya tidak aman, beliau pindah ke Mesir. Di Mesir ternyata kondisi masyarakat berubah, keilmuan berubah, semuanya lah banyak yang berubah. Akhirnya beliau juga berubah pendapat dalam beberapa hal. Akhirnya muncullah pendapat apa? Beliau yang baru, yang dikenal dengan qaulul jadid, qaulul qadim, qaulul jadid. Yang benar yang mana? Qaulul qadim atau qaulul jadid? Pak, qaulul qadim atau qaulul jadid? Qadim atau jadid? Jadid kan sudah disempurnakan. Mana Pak? Mana? Yang sudah disempurnakan. Ternyata diteliti tidak semuanya begitu. Nanti itu dalam kitab Muqtamad Syafi'i sendiri, sebagian mereka menguatkan qaulul qadim, Pak. Lihat aja dalam misalkan Nawawi-nya. Nawawi yang ahli betul dalam itu kemudian menguatkan pendapat apa? Syafi'i yang qadim, bukan yang jadid. Jadi tidak semuanya. Kalau jadid beliau kemudian menjadi muqtamad dalam mazhab beliau. Manusia biasa. Manusia biasa. Terakhir. Alhamdulillah. Aman. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal, halaman 53 ya. Halaman 53. Syalbani menulis demikian. Ini bagus dan ini luar biasa. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah imam yang paling banyak mengumpulkan hadis. Beliau mulai dengan seperti ini dulu. Paling banyak mengumpulkan hadis dan paling berpegang teguh pada hadis. Sampai beliau membenci menulis buku yang berisi masalah furu' dan ra'yu. Sampai beliau itu benci menulis tentang furu' dan ra'yu. Tidak mau beliau nulis seperti itu. Beliau hanya ingin hadis, ikutin aja, dah begitu. Bahkan beliau disebutkan dalam banyak hal melarang menulis pendapat beliau. Beliau melarang murid-muridnya menulis pendapat beliau. Saking beliau pengen hati-hati. Dah ambil dari Nabi, hadis Nabi cukup. Beliau pernah berkata, janganlah kalian bertaklid kepadaku dan jangan pula kalian bertaklid pada Malik, Syafi'i, Auza'i atau Tsauri. Ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka semuanya mengambil dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan juga perkataan beliau demikian. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya hanyalah pendapat. Bagi saya semuanya sama. Yang menjadi hujah adalah apa? Asar. Asar itu maksudnya adalah hadis Nabi atau ya asar dari sahabat. Mereka menjadi hujah menurut beliau. Beliau juga mengatakan barang siapa menolak hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang kehancuran. Jurang kehancuran. Dan seterusnya. Ya, intinya semua imam mereka semuanya sepakat kembali kepada apa? Dalil. Mereka melarang taklid pada apa? Madhab mereka, pendapat mereka. Kalau ada orang kemudian taklid pada madhab, ini namanya orang keblinger. Namanya keblinger. Ya. Baik, sebagai penutup, tapi ini beliau sekali lagi tidak dalam posisi anti madhab. Tidak sedang menyalahkan apa? Madhab. Nyatanya madhab tersebut memang kemudian apa? Para ulama besar yang apa? Yang berkecimpung di dalamnya. Dan Imam Syalbani tidak apa? Sedang mencela Imam Ahmad, mencela Imam Syafi'i, mencela Imam Malik dan seterusnya. Tidak. Bahkan beliau mengagungkan para ulama madhab tersebut. Hanya beliau ingin menekankan ulama-ulama madhab tersebut itu pun juga tidak taklid. Tidak ngajari taklid, semuanya ngajak pada dalil. Bedanya kemudian ulama tersebut kemudian fikihnya sistematis, banyak kemudian orang belajar lewat jalan mereka, akhirnya disebut dengan apa? Madhab mereka. Madhab mereka. Kalau ada di antara orang tersebut yang nisbah atau mereka menisbahkan diri mereka pada madhab mereka tanpa kemudian taklid, tanpa kemudian
tutup mata dari yang lainnya, tidak masalah. Tapi kalau mereka taklid, ini yang dicela Syekh Albani. Dan itu juga yang dicela apa? Imam mazhab tersebut. Mereka melarang tersebut. Intinya ini yang pengen ditegaskan Syekh Albani di Muqaddimah. Untuk itu kemudian setelahnya dalam bab berikutnya beliau kemudian membahas setiap rangkaian sholat dengan dalilnya. Karena itulah sebenarnya bahwa madhabnya para ulama ketika mengamalkan sebuah amalan di atas dalil, di atas hujjah, di atas pendapat Nabi atau amalan dari Nabi. Demikian amalan bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.